Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Di video kali ini saya mau buat rendang sapi asli Padang. Ini adalah requestnya anak-anak. Bagi yang mau tahu cara saya membuatnya, ikuti video ini sampai selesai ya. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih. Mula-mula kita sangrai terlebih dahulu setengah butir kelapa parut. Ini kita sangrai sampai benar-benar berwarna kecoklatan serta mengeluarkan bau yang sangat wangi. Kira-kira seperti ini. Kemudian kelapa yang telah disangrai ini akan kita blender menggunakan blender bumbu. Ditambah 1 sendok makan ketumbar biji, ini kita blender sampai halus. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan menghaluskan juga bumbu-bumbu berikut ini, yaitu 250 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, 1 cm kunyit, kemudian 50 gram lengkuas dan 50 gram jahe. Ini akan kita haluskan juga menggunakan blender. Ini hasilnya setelah kita haluskan. Sekarang bahan-bahan kita sudah siap dan kita sudah bisa memulai. Saya sediakan kurang lebih 1 kilo daging sapi segar yang sudah saya cuci bersih, kemudian saya tiriskan dan saya potong-potong. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini kelapa sangrai tadi yang telah kita blender dengan ketumbar. Kemudian 150 gram lengkuas yang telah dihaluskan, 250 gram cabai yang telah dihaluskan juga. Dan ini bawang yang telah kita haluskan tadi. Kemudian di sini ada santan kental dari 2,5 kelapa parut. Kemudian ada 2-3 sendok teh garam halus beserta kaldu bubuk. Untuk kaldunya ini option saja ya, sesuai selera. Kemudian ada 2 lembar daun kunyit, 2 batang serai, ada daun salam dan daun jeruk, beserta ada pala, bunga lawang, cengkeh, dan kayu manis. Untuk detail bahan-bahannya nanti bisa dilihat di kolom deskripsi. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam wajan, lengkuas halus dan cabai, serta masukkan daun-daunnya. Dilanjutkan dengan memasukkan santan, boleh dimasukkan secara bertahap atau sekaligus. Kemudian ini diaduk rata agar bumbu-bumbu dengan santannya tercampur. Kita masak menggunakan api sedang cenderung besar sambil terus diaduk hingga santannya mendidih. Usahakan diaduk terus agar tidak terjadi pecah santan. Jika sudah mendidih dan sudah menimbulkan minyak, daging sapi sudah bisa kita masukkan.
Jika santannya sudah mengental seperti ini dan sudah mulai menyusut, kita masukkan garam beserta kaldu dan kita masukkan kelapa sangrai. Ini kita aduk-aduk lagi. Apinya sudah bisa kita kecilkan dan diaduk-aduk terus agar bagian bawahnya tidak gosong. Daun-daunnya sudah bisa kita buang saja ya. Pastikan untuk terus diaduk, karena jika bagian bawahnya gosong, ini akan merusak rasa dan merusak penampilan dari rendang sapi kita. Membuat rendang sapi ini memang membutuhkan sedikit perjuangan. Kurang lebih kita butuh waktu 3-4 jam untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jika sudah kering seperti ini, rendang sapinya sudah bisa kita angkat dan kita sajikan. Rendang sapi asli Padang sudah jadi. Ini sudah bisa kita nikmati. Baunya sangat wangi dan menggoda. Silakan dicoba di rumah ya. Semoga berhasil dan semoga suka. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Di video kali ini saya buat masakan Padang lagi, yaitu dendeng lambo atau dendeng basah khas Minangkabau. Ini saya kombinasikan dengan jengkol yang digeprek. Cabenya pun wangi dan enak. Nah, mau tahu bagaimana cara saya membuatnya? Yuk kita ikuti video ini sampai selesai ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih. Ini kita sediakan bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan 600 gram daging sapi yang sudah dipotong dan diiris tipis-tipis seperti ini. Ini juga sudah saya bersihkan ya. Selanjutnya ada 500 ml air kelapa, gunanya nanti untuk merebus daging agar lebih empuk. Kemudian ada 1 sendok makan lengkuas halus. Kita juga menggunakan bahan pelengkap seperti kulit manis, cengkeh, bunga lawang, dan kapulaga. Biasanya dijual di pasaran seperti ini ya. Kemudian ada daun jeruk, serai, dan daun kunyit. Untuk cabenya kita menggunakan 1,5 on cabai merah, 1 on bawang merah, dan 1 siung bawang putih, 1 buah tomat. Dan nanti kita akan menggunakan air asam jawa sebanyak 3 sendok makan. Kemudian kaldu dan garam secukupnya. Ini bumbu yang akan kita haluskan, yaitu 3 siung bawang putih, setengah buah pala, 2 siung jahe, dan setengah sendok teh ketumbar. Dendeng lamboknya saya campurkan dengan jengkol beberapa buah saja. Mula-mula kita haluskan terlebih dahulu bumbu untuk mengungkap daging, yaitu ketumbar, jahe, bawang putih, dan pala, ditambah sedikit garam. Kita haluskan sambil dicampur merata. Setelah halus, kita sisihkan terlebih dahulu. Jangan lupa serainya digeprek agar wangi dan rasanya lebih berasa. Kemudian kita pindahkan ke dalam wajan. Masukkan juga lengkuas halus tadi. Masukkan juga daun kunyit dan daun jeruk. Diikuti dengan bunga lawang, kulit manis, kapulaga, dan cengkeh.
Kemudian, masukkan air kelapa dan daging yang akan kita ungkap. Ini kita masak sampai airnya menyusut dan dagingnya empuk, serta bumbunya meresap. Sebaiknya ditutup saja agar cepat matang. Sambil menunggu dagingnya empuk, kita haluskan dulu cabai gorengnya. Saya haluskan cabai menggunakan ulekan atau batu seperti ini. Silahkan jika ingin menggunakan blender, tapi tekstur dan rasanya akan sedikit berbeda. Haluskan juga bawang merah dan bawang putih. Haluskan sesuai selera. Saya menghaluskannya tidak terlalu halus ya, karena memang ciri khas dendeng Padang, cabenya agak kasar. Kurang lebih seperti ini sudah cukup. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Tomatnya jangan lupa diiris-iris juga. Daging ungkapnya juga kita periksa dulu. Sekali-sekali boleh dibolak-balik ya, agar bumbunya meresap sempurna. Ini masih harus kita masak lagi sampai benar-benar agak kering. Kurang lebih seperti ini. Ini dagingnya sudah matang dan api kompor sudah bisa kita matikan. Siapkan minyak panas, kita akan menggoreng jengkolnya terlebih dahulu. Kita goreng sampai warnanya berubah agak kecoklatan. Setelah matang dan berwarna kecoklatan, kita angkat dari wajan. Langsung dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air panas. Ini bisa membantu agar jengkolnya lebih empuk saat dipipihkan. Pipihkan daging ungkap sekedarnya saja. Lanjutkan dengan memipihkan jengkol yang telah kita goreng tadi. Siapkan minyak panas, kita akan menggoreng daging dendengnya. Goreng daging sampai kuning keemasan, tidak perlu sampai kering. Ini gorengnya sebentar saja. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Kurang lebih seperti ini sudah matang dan sudah bisa kita angkat dari wajan. Lanjutkan goreng sisa daging lainnya, lakukan semuanya sampai habis. Ini gorengan terakhir sudah selesai. Dagingnya sudah bisa diangkat dari wajan dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita goreng cabai yang sudah kita haluskan tadi. Kita goreng cabai sampai matang, sampai berbau wangi dan tomatnya layu. Setelah mulai harum, masukkan kaldu dan garam, kemudian diaduk agar merata. Lanjutkan memasukkan 3 sendok makan asam jawa. Ini akan membuat cabai goreng dendeng Lombok semakin enak. Jangan lupa untuk melakukan tes rasa. Pastikan sudah sesuai dengan selera masing-masing. Ini cabainya sudah matang, sudah bisa kita masukkan jengkol goreng dan daging dendeng tadi. Diaduk merata ke dalam cabai goreng dan ini sudah siap untuk kita sajikan. Nah, ini dia dendeng Lombok atau dendeng basah plus jengkol khas Minangkabau, Sumatera Barat sudah jadi. Sudah bisa kita sajikan untuk keluarga. Bagaimana? Mudah sekali cara membuatnya bukan? Silakan dicoba di rumah ya. Semoga bisa menjadi salah satu menu favorit keluarga di rumah. Sekarang menu masakan Padang yaitu dendeng Lombok atau dendeng basah sudah ada di rumah masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum. Assalamualaikum.
Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Hari ini saya membuat olahan daging sapi, yaitu sup daging sapi beserta iga sapi dan babat. Nah, mau tahu bagaimana cara saya membuatnya dan bumbu-bumbu apa saja yang saya gunakan? Silahkan ikuti video ini sampai selesai ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih. Mula-mula kita rebus daging sapi beserta iga sapi dan babat selama kurang lebih 20 menit sampai separuh matang. Sebaiknya ditutup agar proses matangnya lebih cepat. Sementara itu kita siapkan bahan-bahan lainnya, bawang merah, bawang putih, kemudian daun salam dan daun jeruk, lengkuas, jahe, dan 1 batang serai. Nanti serai ini akan kita geprek. Untuk isiannya saya menggunakan 2 buah kentang dan 2 buah wortel sudah diiris tipis dan sudah dicuci bersih, 1 buah tomat, pala, cengkeh dan kawan-kawan, nanti saya akan tuliskan di deskripsi. Kemudian 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuknya itu option saja ya. 2 batang daun bawang dan 5 batang seledri ini sudah saya iris tipis. Sekarang kita iris tipis dulu bawang merah dan bawang putih. Nanti gunanya adalah sebagai topping saat sup dagingnya sudah matang. Goreng bawang merah dan bawang putih di dalam minyak yang telah dipanaskan. Goreng sampai kuning keemasan. Setelah kuning keemasan seperti ini, sudah bisa diangkat. Kita sisihkan bawangnya terlebih dahulu. Siapkan wajan dan pindahkan daging yang telah kita rebus tadi ke dalam wajan. Masukkan jahe dan lengkuas yang telah digeprek dan diiris. Dilanjutkan dengan daun salam dan daun jeruk serta batang serai dan pala. Diaduk-aduk sebentar. Ini akan kita masak sampai dagingnya benar-benar empuk. Sebaiknya ditutup agar matangnya lebih cepat. Setelah mendidih dan dagingnya mulai empuk, kita masukkan irisan kentang dan wortel. Kemudian masukkan daun bawang dan seledri juga. Masak sampai kentang dan wortelnya juga empuk. Masukkan garam, lada, dan kaldu. Diaduk lagi agar merata. Masukkan juga tomat yang telah diiris. Ini option saja, jika tidak menggunakan tomat juga tidak apa-apa. Jangan lupa untuk mentes rasanya terlebih dahulu, karena setiap kita memiliki selera yang berbeda-beda. Kita masak lagi sampai benar-benar matang. Kemudian kita taburkan bawang yang telah kita goreng tadi. Dan ini supnya sudah matang, sudah bisa kita angkat dari wajan dan siap untuk kita sajikan. Sup daging sapinya sudah matang. Ini sudah bisa kita nikmati bersama keluarga. Mudah sekali membuatnya bukan? Silakan dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Di video kali ini saya buat sesuatu yang tidak asing lagi buat kita semua. Biasanya yang makan di rumah makan Padang pasti jumpa menu yang satu ini.
Ini adalah dendeng badaru atau dendeng kering Padang. Saya kombinasikan dengan petai, jadi rasanya makin komplit. Nah, kira-kira seperti apa cara saya membuatnya? Yuk ikuti video ini sampai selesai ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya sudah sediakan 600 gram daging. Ini sudah saya rebus sebelumnya, nanti akan diiris tipis-tipis sesuai selera. Untuk cabenya saya sediakan 1 on cabai merah, setengah on bawang merah, dan 1 siung bawang putih. Nanti kita juga akan gunakan 3 sendok makan air asam jawa. Ini semua adalah bahan untuk cabai dendeng badarunya nanti. Untuk bahan rebus daging, di sini ada bawang putih 2 siung, buah pala setengahnya saja, kemudian ada ketumbar dan sedikit garam. Saya gunakan garam kasar. Untuk daunnya, saya gunakan daun kunyit, serai 1 batang, daun salam, dan daun jeruk. Sebelumnya kita iris terlebih dahulu daging yang telah direbus tadi. Kita iris tipis-tipis. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Lakukan sampai semua dagingnya teriris. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini disisihkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan menghaluskan bumbu untuk mengungkap daging. Di sini haluskan bawang putih, ketumbar, garam, pala. Kemudian serainya jangan lupa digeprek terlebih dahulu. Setelah digeprek bisa disimpul. Oh iya, tadi ada yang kelupaan, 1 ruas jahe kita haluskan terlebih dahulu. Campurkan dengan bahan yang sudah kita haluskan sebelumnya. Kemudian geprek lengkuas kurang lebih 2 ruas jari. Dan ini siap untuk kita masukkan ke dalam wajan yang sudah berisi air. Dan kita ungkap daging yang telah kita iris tadi. Jangan lupa masukkan daun kunyit, daun salam, dan daun jeruk. Kemudian masukkan daging. Kemudian ini kita ungkap sampai airnya mengering. Sesekali boleh dibalik agar bumbunya merata. Setelah airnya kering seperti ini sudah bisa kita angkat dari wajan. Selanjutnya daging ini akan kita geprek menggunakan batu gilingan. Geprek dengan lemah lembut saja, karena kalau terlalu kuat nanti bisa hancur. Kira-kira seperti ini hasilnya. Lakukan sampai semua stok dagingnya habis. Nah, ini semuanya sudah saya geprek dan siap untuk kita goreng. Panaskan minyak secukupnya menggunakan api kecil saja. Setelah ada buih seperti ini, dagingnya sudah bisa kita masukkan ke dalam wajan. Jangan digoreng dengan minyak panas karena dagingnya cenderung akan hangus. Trik seperti ini membuat daging dendeng matang secara perlahan. Kita goreng sampai warnanya kecoklatan serta sampai tidak ada buih lagi di dalam wajan. Kurang lebih seperti ini, buihnya sudah habis dan daging dendeng sudah bisa kita angkat.
Lakukan lagi untuk sisa daging yang masih ada. Sambil menunggu, kita haluskan dulu cabai untuk cabai gorengnya. Jangan lupa beri sedikit garam untuk memudahkan kita saat menghaluskan cabai. Haluskan sesuai selera, tetapi saya menghaluskannya tidak terlalu halus karena pada dasarnya cabai goreng untuk dendeng badaru atau dendeng kering biasanya memang tidak halus. Haluskan juga bawang merah dan bawang putih. Kira-kira seperti ini sudah siap untuk kita goreng, kita sisihkan dulu. Nah, ini gorengan dagingnya juga sudah matang, kita angkat. Kemudian kita lanjutkan menggoreng cabai goreng yang kita haluskan barusan. Goreng sampai wangi. Jangan lupa tambahkan garam halus dan kaldu. Kemudian masukkan 3 sendok makan air asam jawa. Ini saya masukkan petai kira-kira 1 papan. Ini hanya sebagai pemanis saja untuk menambah rasa. Silahkan jika ingin mengkombinasikan dengan yang lain. Kira-kira seperti ini sudah matang, sudah bisa dimatikan apinya. Nanti akan kita campurkan dengan daging dendeng yang telah kita goreng. Nah, ini dia hasilnya, dendeng badaru dari Padang atau dendeng kering Padang. Baunya sangat wangi karena dikombinasikan dengan cabai yang harum serta dengan beberapa potong pete. Nah, bagaimana? Mudah sekali cara membuatnya, bukan? Jadi sekarang menu rumah makan Padang sudah ada di rumah kita masing-masing. Silakan dicoba di rumah ya. Semoga berhasil, semoga suka, semoga bisa menjadi salah satu menu favorit keluarga di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.